Prambanan, terdapat dua kerajaan yang saling bertentangan. Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Prabu Damarmoyo, raja yang baik hati dan sangat dicintai rakyatnya, dan kerajaan Kraton Boko yang dipimpin oleh Prabu Boko, raja yang sakti namun angkuh dan haus kekuasaan. Di Kraton Boko hiduplah seorang putri yang cantik cerita. Kecantikannya sudah dikenal di seluruh negeri. Ia bernama Roro Jonggrang. Hahaha, kekuasaan Kraton Boko harus semakin luas. Aku ingin menguasai kerajaan Pengging. Hamba siap menerima perintah dari Baginda. Kami siap memimpin kapan saja. Jonggrang, seorang raja harus kuat. Kekuasaan tidak didapat dengan belas kasihan. Cukup, aku sudah memutuskan. Hamba siap memimpin pasukan melawan Pengging. Sementara itu di kerajaan Pengging, suasana istana tiba-tiba tegang setelah kabar penyerangan dari Kraton Boko sampai ke telinga Prabu Damarmoyo. Rakyat mulai ketakutan karena pasukan Prabu Boko terkenal kejam dan tidak tahu ampun. Sudah berapa desa yang diserang oleh pasukan Kraton Boko? Ampun Baginda, 3 desa telah berhasil mereka. Kita, Prabu Boko semakin bertindak semena-mena. Pasukan mereka dipimpin oleh pasukan Boko. Parti raksasa itu memang terkenal sangat kuat. Ayahanda, bagaimana? Bandung, kemarilah. Ada gerakan apa, Ayahanda? Kerajaan kita sedang berbahaya. Apakah Prabu Boko kembali menyerang? Benar, ia ingin merebut kekuasaan Pengging. Sudah terlalu lama rakyat menderita karena kehabisannya. Karena itulah kami membutuhkanmu, Bandung. Beritakan saja, Ayahanda. Kau adalah kesatria terkuat di Pengging. Hanya kau yang mampu menghadapi Prabu Boko. Kalau begitu, izinkan hamba memimpin pasukan untuk melawan mereka. Tetapi peperangan bukanlah hal yang ringan. Kamu mengerti, Ayahanda. Namun, jika kita diam saja, rakyat akan terus menjadi korban. Namun ada satu hal yang harus kau ingat. Apa itu, Ayahanda? Kekuatan, jangan menggunakan kekuatan untuk kesombongan ataupun balas dendam. Baik, Ayahanda. Saya mengingatkan saja. Pergilah bersama pasukan Pengging terbaik. Lalu akhiri peperangan ini. Baik, Ayahanda. Bandung, Ya, Ayahanda. kembalilah dengan selamat. Hamba pasti kembali membawa kemenangan untuk Pengging. Semoga para dewa melindungi. Dengan tekad yang besar, Bandung Bondowoso mempersiapkan pasukan Kraton Boko. Sementara itu di pihak lain, Kraton Boko telah menyiapkan pasukannya untuk menghancurkan Pengging. Akhirnya tiba di wilayah. Suasana medan perang dipenuhi teriakan prajurit dan dentuman senjata. Peperangan besar pun tak bisa terhindarkan. Pasukan Pengging datang. Cepat bersiap. Nanti akan mereka masuk ke istana. Serang! Wahai pasukan Prabu Boko, lihatlah sekarang. Dan hentikan semua ini. Kami takut padamu. Waduh, pasti Bogoro.
Peperangan ini hanya membawa penderitaan bagi rakyat. Kekuatan adalah segalanya, dan penting akan kalah hari ini. Banyak prajurit mulai kewalahan menghadapi kekuatan Bandung Bondowoso. Mereka terlalu kuat. Minggir, biar aku yang hadapi dia. Katakan ini. Ya. Akhirnya, Patih Kupolo terpukul mundur dan terluka. Ya, seperti Kupolo. Aku belum kalah. Bandung Bondowoso. Prabowo, akhirnya kau muncul juga. Berani-beraninya kau menyerang kerajaanku. Aku hanya ingin menyelesaikan kerjaan ini. Hahaha. Kau pikir mudah untuk mengalahkanku? Di tengah kekacauan perang, Prabu Boko bertarung melawan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Namun akhirnya, kesaktian Bandung Bondowoso lebih kuat daripada Prabu Boko. Ya. Aku tidak akan kalah. Prabu Boko akhirnya kalah. Pasukan tercerai-berai. Patih Kupolo yang selamat segera pergi dari medan perang dan kembali ke istana untuk memberikan kabar duka tersebut. Baginda. Kenapa? Tidak tenang. Ada apa? Kenapa kalian panik? Pasukan kita kalah sama ya. Dan apa? Cepat berbicara. Tidak, tidak mungkin. Bohong. Kami melihat sendiri keadaan perang Gempri. Tidak. Ayahanda. Kami turut berduka. Patih, cepat katakan semua itu tidak benar. Apa gagal? Prabu Boko kalah oleh Bandung Bondowoso. Tidak. Apa semua ini harus terjadi? Ayahanda. Bagaimana mungkin? Bandung Bondowoso, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa Baginda? Tangisan memenuhi istana Prabu Boko. Roro Jonggrang yang masih terpukul atas kejadian itu semakin membenci Bandung Bondowoso. Setelah peperangan berakhir, suasana Prabu Boko dipenuhi kesedihan. Roro Jonggrang yang masih terpukul atas kematian ayahnya. Ia memutuskan untuk berjalan sore hari di tanah istana itu bersama sahabatnya.
berbaktiku pada dirimu. Aku mengerti, tapi kau juga tidak boleh menangis. Permisi. Siapa kamu? Berani sekali kau masuk ke taman istana. Maaf jika menunggu. Aku menyanyi tidak ada masalah. Kau bukan yang Prabu Boko, kan? Nah, Siapa kamu? seperti itu. Bagi aku mengetahui siapa nama yang hadir di hadapan ini. Kurang ajar! Kau sedang berbicara dengan Putri Prabu Boko. Maafkan aku. Jadi, kamu orang seberang putri dari Prabowo? Sekarang pilih lagi. Siapa kamu? Namaku Bandung Bondowoso. Apa? Bandung Bondowoso? Jadi kau pembunuh ayahku? Kalau sudah, dengan adil. Aku tak perlu menjelaskan apapun. Aku melakukan ini demi menghentikan peperangan. Bagiku, kau tetaplah seorang pembunuh. Berani sekali kau berkata seperti itu setelah semua yang terjadi. Meski begitu, aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Saat ini aku tidak lagi padamu. Apa? Kalau sudah, jadilah yang manusia. Tidak mungkin. Aku tidak akan menikah dengan orang yang telah membunuh ayahku. Roro, gimana? Aku tidak akan pernah menikah cintamu. Sejak pertemuan itu, Roro Jonggrang semakin membenci Bandung Bondowoso. Namun, di sisi lain, Bandung Bondowoso justru semakin jatuh hati kepada Roro Jonggrang. Hati Roro Jonggrang semakin diikuti kesedihan dan amarah. Ia tidak menyangka ia akan bertemu langsung dengan seseorang yang membunuh ayahnya. Aku membencinya. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku terus teringat akan ayahanda. Aku tahu ini berat ya. Bagaimana mungkin dia bisa menyatakan cinta setelah membunuh ayahku? Benar-benar sampai kakak keterlaluan. Aku tidak akan pernah mau menjadi istrinya. Permisi, Tuan Putri. Masuklah. Anda mau kenalan tentang Putri. Tuan Putri, terima kasih banyak. Kalau Tuan Putri sakit, sudahlah. Apakah benar Bandung Bondowoso memindahkan kamu Putri sebagai permaisurinya? Jadi, Tuan Putri harus dengan cara memintaannya. Tapi bagaimana? Dia sangat sakti. Mungkin syarat yang mustahil? Syarat yang mustahil? Maksud Tuan Putri? Jika dia benar-benar ingin menikah denganku, maka aku akan memberikannya syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh manusia biasa. Syarat apa Tuan Putri? Aku akan memintanya membuatkanku 1000 candi dan 2 sumur hanya dalam waktu bisa. Hah? 1000 candi? Itu mustahil dilakukan sebelum matahari terbit. Dengan begitu, aku tak perlu menikah dengannya. Bandung Bondowoso pasti akan menyerah. Semoga rencanaku berhasil loh. Roro Jonggrang akhirnya menemukan sebuah rencana untuk menghindari Bandung Bondowoso adalah orang yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kembali ke istana
Syarat apapun akan memenuhi. Baiklah, kalau begitu dengar. Aku ingin kau buatkan 1000 candi dan 2 sumur hanya dalam waktu 1 malam. 1000 candi dan 2 sumur dalam 1 malam. Mana mungkin ada manusia yang sanggup melakukannya? Bahkan membangun candi aja butuh terlalu lama. Dan itu harus selesai sebelum fajar tiba. Benar. Dan jika kau gagal, maka kau harus melupakan impianmu untuk menikah. Baiklah, aku menerima syarat. Apa? Kau yakin? Aku tidak pernah menarik kembali ucapanku. Kalau begitu, Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba. Roro Jonggrang yakin dengan sangat Bandung Bondowoso tidak akan bisa menyelesaikan syarat itu. Namun, ia tidak tahu seberapa sakti Bandung Bondowoso. Ia meminta bantuan kepada Allah. Terima syarat dari saya. Bandung Bondowoso kembali ke istana dan meminta bantuan kepada Prabu dan Ada apa, Guru? Mengapa kau terlihat terburu-buru? Kalau Jonggrang memiliki syarat untuk membuat 1000 candi dan 2 sumur dalam 1 malam. Apa? Itu syarat yang sangat mustahil. Karena itu, hamba ini minta bantuan kepada ayahmu. Bantuan apa yang kau inginkan? Ini ayah hendak membantu melahirkan jin untuk menguatkan candi-candi. Kau benar-benar ingin menikahi Roro Jonggrang? Hamba serius ayah. Baiklah, tetapi kau harus ingat, kekuatan gaib tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Ngomong lagi ayahmu. Prabu Damargoyo kemudian memanggil pasukan dengan sangat sakti yang lain. Wahai Bang Jaga, makhluk penjagalan gaib, datanglah memenuhi panggilanku. Kami datang, wahai Gajah Muhim. Apa pekerjaan kita? Bantulah putraku untuk membangun 1000 candi dan sumur dalam 1 malam sebelum matahari terbit. Perintah diterima. Baiklah, para pasukan jin akan segera bekerja lagi. Terima kasih ayah anda. Gunakanlah kesempatan ini dengan baik dan baik. Baik ayah. Malam itu juga pasukan Jin mulai membangun 1000 candi dan 2 malam. Candi-candi mulai terbangun dengan sangat cepat. Bahkan Roro Jonggrang tidak dapat menyangkalnya. Bandung Bondowoso tetap berusaha menyelesaikan syarat dari Roro Jonggrang. Cepat susun batunya. Dengan bantuan para jin, candi-candi mulai berdiri dengan sangat cepat. Cepat susun batunya. Jangan sampai candinya terlambat. Sementara itu di dalam istana, Roro Jonggrang merasa gelisah. Mengapa mereka masih bekerja? Ini sudah larut malam. Bagaimana bisa mereka masih membangun candi-candi ini? Apa suara itu terus terdengar? Mangkuri, ada apa? Bandung Bondowoso menyelesaikan perjalanan Mangkuri. tidak mungkin. Candi-candi sudah mulai tersusun dan beri. Baginya benar-benar berhasil. Tidak. Aku tidak boleh menikah dengannya. Apa yang harus kau lakukan? Kalau hari sudah mati, berarti waktunya habis. Kan? Kalau begitu, kita harus membuat suasana seperti pagi hari. Lalu, cepat bakar jerami di timur istana hingga cahaya menjadi terang. Baiklah, Putri. Lalu, tumbuk jerami hingga ayam-ayam bangun dan berkokok mengira hari sudah pagi. Baiklah, Putri. Ayo cepat. Para dayang dan sahabat Roro segera memanggil dayang-dayang yang lainnya. Mereka akan merencanakan rencana yang telah dibuat oleh Roro. Semuanya demi membakar
Hah? Ayam sudah berkokok. Langit juga mulai terang. Pasal sudah terbit, kita harus pergi. Cepat, tinggalkan tempat ini. Para jin mengizinkan mereka. Padahal belum tiba. Pembangunan candi pun Waktu kita sudah habis. Kita tidak bisa di sini. Tidak, kita sedikit lagi. setelah mengetahui bahwa candi yang terbentuk hanya 999, Korojong sang pembangun menghampiri Bandung Bondowoso karena ia gagal memenuhi syarat yang diberikan oleh Korong. Bandung Bondowoso, kau kalah. Candinya hanya berjumlah 999. Mustahil. Tadi habis selesai. Perjanjian tanpa perjanjian. Kau kalah. Kau tidak berhasil memenuhi syaratku. Ini perbuatanmu bukan? Aku hanya menghubungi gawangmu habis. Aku sudah mencoba memenuhi segala permintaanmu. Aku tak pernah ingin menikah denganmu. Karena aku menurut kau bohong. Dia ayahku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan orang yang telah membunuh ayahku? Aku sudah memenuhi segala permintaanmu. Aku tak pernah meminta cintamu. Kalau begitu, kaulah yang akan melengkapi candi istriku. Aku butuh kau menjadi batu. Bandung Bondowoso mengeluarkan segala kesetiaannya. Ia mulai mendapatkan mantra yang mengubah Roro menjadi batu. Tidak! Konon katanya Arca Worojonggrang masih ada di Candi Prambanan hingga kala ini. Kisah ini menjadi legenda yang sangat istimewa di tanah Jawa, mengajarkan kita terkena cinta, dendam dan juga tipu daya. Kisah Worojonggrang mengajarkan bahwa kemarahan dan balas dendam dapat membawa kehancuran bagi semua orang. Selain itu, kejujuran dan ketulusan hati jauh lebih berharga daripada memaksakan kehendak dengan kekuatan ataupun tipu daya. Nah,